Ya. Kita lanjutkan. Kalau boleh tahu sekarang bagaimana gambaran kawan-kawan pengusaha ini, manajemen lah boleh dikatakan dalam hotel. Petanya sekarang seperti apa, Pak? Kan yang memang sudah tidak bisa lagi, yang mungkin tiarap, yang tetap masih bertahan itu. Ini kalau petanya kayak apa sih, Pak? Gitu, sedikit share. Banyak kan hotel-hotel yang dimiliki oleh pengusaha lokal ya. Itu masih dimaksimumkan dibuka gitu ya. Walaupun itu tidak ada tamunya ya, nggak ada kliennya. Karena mereka masih ada hubungan sentimental ya dengan karyawannya ya. Dan ini banyak kan pengusaha Bali ini kan pengusaha yang sudah lama berusaha dari tahun 70-an 80-an ya. Karyawannya udah tua-tua semua, udah masih ada ini apa namanya? Hubungan sentimental ya, itu ada kekerabatannya, masih kerja di sana ya kan, itu masih banyak juga hotel, hampir sebagian besar ya, banyak hotel yang dimiliki pihak luar gitu ya, yang sifatnya city hotel gitu ya 100% tutup tuh ya. Kalau kita lihat ke Kuta itu udah nggak ada hotel yang bintang 3, bintang 2 yang buka sama sekali. Dan jeleknya juga di Kuta itu banyak penduduknya yang tidak hidup atau diam di Kuta lagi. Ya, dia keluar karena rumahnya dia itu udah menjadi apa namanya kos-kosan juga atau menjadi villa, menjadi ini gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke Kuta udah seperti desa mati lah. Sepi banget. Ya. Penduduknya tidak ada. Tidak ada. Sanur itu masih kita bisa survive karena penduduknya masih ada di sini. Kalau kita jalan-jalan di Sanur masih ada warung buka, masih ada ini buka karena penduduknya masih di sini. Jadi ekonomi masih berjalan gitu. Ada emosional. Masih kekerabatan masih ada gitu ya. Betul juga ya. Nah kemudian kan akhirnya kan tadi pengusaha harus adaptasi, adaptif gitu. Karena sampai hari ini pun Pak Ngurah juga menyarankan kita nggak tahu selesai kapan. Ya. Upaya sudah dilakukan, proses kita lakukan, tapi memang akhirnya supaya kita bisa bertahan. Tadi karena tetap mikirin karyawan gitu Pak ya, apapun yang di hasilnya seberapapun yang penting bisa menghidupi adaptasi akhirnya timbul mungkin inovasi gitu macam. Mungkin bisa sharing Pak Ngurah bagaimana ceritanya nih. Banyak ada teman-teman karyawan ini yang tidak bisa atau namanya diliburkan gitu umpamanya. Mereka tuh sudah mulai beradaptasi dengan kondisi ini. Ya, yang dulunya kerja di dapur, dari chef atau di restoran itu, mereka udah bisa membuka apa namanya warung-warung kecil gitu umpamanya, home delivery dan sebagainya. Ada yang lainnya juga di sini kan masih ada expat juga banyak ya, masih tinggal di hotel-hotel ini, di villa-villa ini. Mereka jadi tukang bersih di beberapa villa itu jadiin satu itu umpamanya. Ada kreativitas lah banyak sekali. Ada yang apa namanya melakukan terobosan-terobosan, mereka masih punya tanah keluarga bisa ditanamin gitu umpamanya, memproduksi diolah lagi jadi buah-buahan menjadi produk yang berikutnya gitu loh. Jadi skill mereka itu dengan dibantu dengan internet ya sekarang ya. Itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat sekarang banyak yang menjual apa namanya pembersih tangan dulu, sanitizer gitu. Kreatif gitu ya. Online ya. Ya. Internet tadi ya. Karena internet mereka kreatif gitu ya. Ada buat kafe. Kalau kita lihat sekarang banyak di desa-desa ada kafe-kafe itu banyak. Ya, dan banyak juga orang-orang kota pergi ke desa, dan orang desa juga banyak sekarang udah mulai ke kota juga, yang tidak tahu pantai dia datang ke daerah pantai karena semua serba murah nih sekarang ya, serba murah bagi mereka. Kita semua ini survive ya, kita harus hidup, harus survive gitu ya. Sama dengan kita di sini juga ya, kita berikan apa namanya restoran kita sama dapur kita dipakai sama karyawan untuk ya oke lah, koperasi karyawan ini dia berusaha sendiri. Mereka mengelola sendiri. Dikelola sendiri, hasilnya mereka dapatkan, kekurang-kurangnya kita yang tambahin gitu. Ya. Baik,
ini salah satu komunikasi kesepakatan ya, itulah ya, ketemu kita lakukan ya. Manajemen dengan karyawan supaya memang kita survive harus begini gitu kan. Ya marketnya sekarang lokal gitu ya, dan harganya pun harga lokal juga ya. Ya yang penting mereka aktif daripada tinggal di rumah berbayi terus di rumah. Iya. Tapi memang mungkin kalau kita berpikir, nah kemudian kan misalnya kalau dari para pekerja ini kan mereka ada, saya nggak ini, misalnya ada undang-undang cipta kerja, Pak, kemudian mereka ada pakainya undang-undang yang lama, tuntutan dari pekerja. Sementara sekarang ada undang-undang cipta kerja yang baru, akhirnya yang lancar ada komunikasi sepakat, tapi ada juga yang mungkin belum kesepahaman antara di beberapa tempat lain antara ini. Saya rasa kita harus yang harus sikap kita bagaimana? Kita harus melihat situasi benar ya. Memang kita dalam kesusahan semuanya. Lain dengan teman-teman kita yang ada di luar Bali ya, itu mungkin dia lebih survive dia. Ada alternatif. Ada alternatif lagi yang lain. Karena kalau kita ke Jogja, dari Bandung, dari Jakarta kan kayak mobil aja cukup kan. Kalau ke Bali itu harus pesawat kan. Itu mahal juga kan, dari Jakarta ke Bali, dari Bandung ke Jogja gitu. Nah, ini ya di Bali ini emang mungkin di weekend aja. Ada beberapa hotel sih yang jalan baik ya di daerah Nusa Dua itu umpamanya, daerah ada hotel Kempinski ya kalau salah tuh. Itu hampir buka bagus sekali, tamunya ya kebanyakan orang dari Jakarta lah banyakan ya, datang kembali mencari pengalaman. Ya hotelnya mestinya harganya berapa, 6 juta dulu, mungkin sekarang 2 juta mungkin ya. Ya itulah dia memakai kesempatan untuk itu. Baik. Jadi ini apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ngurah untuk kawan-kawan pekerja lah ya. Dengan segala kondisi Pak. Maksud saya kondisi ada yang dirumahkan sekarang masih bekerja, ada yang meskipun tidak penuh. Gitu kan. Apa pesan mungkin mau mewakili dari kawan? Ya kita gimana ya, kita harus mengerti semua masalahnya nih. Bukan mungkin pengusaha ini tidak mau pengusaha juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, menyampaikan apa masalah yang ada. Betul-betul kalau seandainya mungkin nggak bisa, ya beritahukan nggak bisa sama sekali gitu. Kan tergantung dari situasi masing-masing perusahaan. Kalau dia masih mampu, karyawan itu kan aset perusahaan itu, ya. Kalau kita punya nanti suatu saat kita harus buka, nggak ada yang kerja di sana kan nggak, kan susah dia, yang susah mereka pengusaha ini. Apalagi perusahaan karyawannya bagus-bagus hilang nanti, ya. Itu kan aset itu yang bagus-bagus ini ya. Nah itu harus kita harus bijaksana semua, harus kita memahami semua situasi karyawan juga gitu, harus mengetahui masalahnya, apapun masalahnya, sebasa mungkin. Umpamanya tahulah berapa kira-kira cost of living dalam sebulan itu ya. Paling tidak bisa makan aja semuanya dulu, ya. Semua orang tidak mencari untung nih sekarang. Semuanya survive, kita harus bisa survive selama mungkin ya. Nah mungkin kalau umpamanya pintu ini bisa dibuka oleh perbankan gitu umpamanya, akan lebih memudahkan ya. Membantu pengusaha ya. Membantu pengusaha ya. Fundnya ini ya. Fundnya itu ya. Udah ada setahun ini udah nggak mungkin lah ya. Ya mudah-mudahan ini juga mewakili lah kita. Kita harapkan ini. Ini memang pil pahit lah ya. Semua harus tidak cuma pekerja pahit, pengusaha juga punya pahit juga. Gitu. Semua ya. Baik. Nah ini terakhir nih Pak Ngurah sebelum kita tutup, Pak Ngurah Wijaya. Apa harapan yang bisa disampaikan kepada stakeholder, kepada pemerintah, kepada sesama pengelola dan juga karyawan-karyawan ini? Apa Pak? Pertama pada pemerintah ya, pertama kali ya. Pada kita semua lah ya. Ayo kita menghadiri ini dulu ya. COVID ini harus hilang dulu. Ya. Kedua juga polusi daripada negara-negara asing itu juga. Kapan dia bisa membuka bordernya? Ya, ada dua hal itu yang paling penting. Dan kita harus disiplin ini mengenai prokes itu. Ya, tidak bisa kita anggap itu hanya kita anak muda akan lebih kuat, bukan itu masalahnya.
Itu satu. Kedua adalah pada pemerintah. Pada waktu nanti akan dibukanya border kita dan dari pihak luar, dari WHO juga memberikan syarat itu, kita harus diberikan modal kerja lagi. Ya, modal kerja lagi untuk apa? Untuk memperbaiki usaha ini. Alat-alat produksi kita udah dalam setahun ini udah nggak bisa dipakai. Dan dana kita udah habis semua kan untuk mempertahankan ini, memelihara lah sedikit ya. Terutama saya ini ya, kebun saya begitu besar ini kan hidup ini harus dipotong dan semua, harus ada karyawan ini untuk membersihkan ini semuanya ya. Itu ada kerja untuk itu dan pre-opening untuk marketingnya juga ya. Dan jangan lupa ya nanti ini seluruh dunia akan membuka pintunya bersamaan. Nah di sini akan terjadi pasti perang harga. Ya. Promosinya gila-gila. Promosi gila-gila, semua menurunkan harga semuanya. Ya. PR juga ini. Ya? Ini PR juga. Dan yang punya duit sekarang udah berkurang. Ya, di mana? Kita lockdown semua di Eropa, udah lockdown, ekonomi nggak jalan semuanya, lockdown semuanya. Kecuali Cina aja yang bisa jalan. Ya semuanya akan fight untuk mendapatkan market Cina semuanya. Jadi butuh inovasi juga nanti. Kalau dibuka, PR bukan selesai dibuka. Bukan dibuka, ya paling enggak ya. Apa yang harus dilakukan terbaik ya. Gitu. Paling enggak ya akhir 2022 lah. Ya baru mulai ini dikit. Kalau seandainya bulan Juli bisa dibuka. Ya mudah-mudahan ya di bulan Juli kita menunggu tentunya memang harapan kita bersama Pak. Mudah-mudahan memang target kita atau program dari pemerintah bulan Juli border paling tidak beberapa lah sudah bisa masuk Bali, datang tamu karena memang tamu yang bisa menyelamatkan tanda kutip ya Pak ya untuk Bali. Baik, terima kasih Pak Nyoman Wijaya atas waktunya. Salam sehat. Ya. Terima kasih banyak, terima kasih Mas Babang ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini, terutama di Bali ini. Betul. Dan kita ingin Bali bangkit lagi, Bali seperti kemarin lagi. Ya, seperti kemarin lagi, ada hirup-pikuk lagi gitu Pak. Hidup kembali ya. Hidup kembali. Macet menyebelin tapi kita rindu sekarang. Kita rindu macet itu. Kita rindu macet Pak. Sekarang sudah nggak macet. Sekali lagi matur sukses. Terima kasih Pak Babang ya, terima kasih. Baik saudara, itu tadi perbincangan kita berawal dari segmen pertama bersama kawan-kawan dari Serikat Pekerja Pariwisata Provinsi Bali yang sudah menceritakan bagaimana pengalaman mereka selama 1 tahun lebih ini melewati masa pandemi, kesulitan, termasuk juga dengan Pak Ngurah Wijaya yang sebagai mewakili kawan-kawan manajemen, pengelola, tempat hotel. Ternyata memang semua tidak berkeinginan terjadi dan awalnya tidak bisa dimengerti, tidak siap boleh dikatakan akan panjang demi seperti ini gitu kan. Tetapi ya, tetap ada angin segar, tetap ada aura positif, ada hal-hal yang harus dilakukan, adaptasi yang dilakukan untuk bertahan, sekedar bertahan, baik pengusahanya maupun karyawannya atau pekerjanya. Kita harapkan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kalaupun tidak ya protokol kesehatan, kasus-kasus terkait dengan COVID-19 bisa turun, akhirnya lampu hijau untuk bukannya border-border entah itu dari luar negeri ataupun juga kunjungan dari domestik untuk Bali pariwisatanya bisa dibuka lagi, ada kemeriahan dan kegairahan yang baru. Ini harapan kita bersama tentunya. Sapa redaksi On Location dari Sanur mengucapkan terima kasih atas kesempatan kebersamaan Anda bersama kami. Kita jumpa lagi dalam episode yang lainnya. Terima kasih, matur sukses. Terima kasih.